Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan terkait dengan proses analisa statistik menggunakan Jamovi. Adapun hal-hal yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah yang pertama, bagaimana kita menganalisa data terkait dengan statistik deskriptif yang mana hal-hal yang akan kita analisa menggunakan Jamovi pada kesempatan ini adalah yang pertama ukuran kecenderungan memusat, yaitu mencari mean, median, dan modus dari sebuah data. Dan berikutnya adalah mencari ukuran variabilitas, yaitu sejauh mana sebuah data yang kita analisa itu bervariasi. Untuk variabilitas dari sebuah data, ada tiga ukuran yang bisa dilihat, yaitu menggunakan range, standar deviasi, dan varian. Dan kemudian terakhir untuk statistik deskriptif, yaitu bagaimana kita mengkategorikan sebuah data menggunakan angka-angka dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok sehingga kita perlu menemukan 3 data. Kalau desil membagi data menjadi 10 dan yang terakhir persentil membagi data menjadi 100 atau berapapun data itu ingin kita bagi. Ya, jadi ini adalah statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif itu adalah dalam rangka menyajikan eh, deskripsi atau keterangan-keterangan dari sebuah data yang meliputi 3 hal ini. Sehingga di dalam proses analisa statistiknya menggunakan Jamovi, statistik deskriptif ini bisa kita lakukan dalam satu kali langkah, sehingga angka-angka ini bisa langsung muncul. Berikutnya setelah statistik deskriptif, kita akan membahas statistik inferensial, yaitu statistik yang mencoba melihat hubungan antar satu data dengan data yang lainnya. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu berupa statistik parametrik. Meskipun di selain parametrik ada statistik non-parametrik, tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas statistik yang parametrik. Jadi di statistik parametrik itu ada 2 uji. Yang pertama yaitu uji korelasi dan uji perbandingan. Untuk uji korelasi yang akan kita bahas pada kesempatan ini meliputi uji korelasi product moment atau Carl-Person dan analisis regresi. Dan kemudian untuk uji perbandingan itu terdiri dari 2 analisa, yaitu dibagi berdasarkan jumlah kelompok yang dibandingkan. Yang pertama itu terkait dengan membandingkan antar 2 kelompok. Dan kemudian ada juga yang membandingkan lebih dari 2 kelompok. Nah, masing-masing uji, baik 2 kelompok ataupun lebih dari 2 kelompok, itu bisa dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, untuk yang 2 kelompok, itu yang dibandingkan itu, skor yang dibandingkan itu bisa jadi kelompok berpasangan atau bisa juga merupakan kelompok bebas, gitu ya. Nah, perbedaannya adalah untuk kelompok berpasangan itu adalah ketika skor yang kita bandingkan itu berasal dari kelompok yang sama. Misalnya adalah membandingkan skor stres sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Itu contoh untuk kelompok berpasangan. Untuk kelompok berpasangan sehingga kita menggunakan uji T paired sample. Kemudian berikutnya ada membandingkan 2 kelompok bebas, yaitu ketika yang dibandingkan itu, skor yang dibandingkan itu berasal dari kelompok yang berbeda. Misalnya, contohnya adalah membandingkan skor stres antar kelas A dan kelas B. Sehingga karena skor 2 skor tersebut yang akan dibandingkan itu adalah dari
kelompok orang yang berbeda, maka disebut dengan independent sample. Sehingga uji yang digunakan itu menggunakan uji T independent sample. Nah, untuk yang lebih dari dua kelompok itu tidak menggunakan uji T, tetapi menggunakan analisis varian atau ANAVA. Nah, ANAVA juga dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kelompok itu berpasangan atau tidak, kelompok berpasangan atau kelompok bebas. Ya. Sama saja untuk kelompok berpasangan, ini merupakan desain biasanya yang dilakukan pengukuran berulang-ulang pada kelompok yang sama. Sehingga misalnya contohnya adalah membandingkan skor stres dari kelompok yang sama, tetapi waktunya yang berbeda. Misalnya membandingkan skor stres dari hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Sehingga ada tiga kelompok skor yang dibandingkan dari kelompok yang sama tetapi dari hari yang berbeda-beda, sehingga ini adalah kelompok berpasangan, sehingga menggunakan ANAVA repeated measure atau disebut juga amatan berulang karena mengamatinya secara berulang. Misalnya dalam contoh kasus tadi adalah sebanyak 3 kali pengamatan atau pengukuran. Dan kemudian ada dua kelompok atau lebih kelompok bebas, yaitu skor yang dibandingkan eh, itu adalah dari kelompok-kelompok yang berbeda. Ini disebut dengan one way ANAVA atau ANAVA satu jalur, yaitu membandingkan misalnya skor stres antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Karena sudah tiga, tiga kelompok yang dibandingkan sehingga menggunakan ANAVA. Ya, pada kesempatan ini tidak semua analisa data yang ada di sini akan dijelaskan semua, tapi ada beberapa analisa yang akan dibahas. Yang pertama, uji korelasi, baik itu uji korelasi produk movement dan analisis regresi, dan kemudian uji T, independent sample, dan ANAVA, one way ANAVA. Kita akan fokus pada 4 analisa data yang akan kita bahas di kesempatan ini. Nah, untuk kesempatan yang pertama, kita akan menghitung, melakukan analisa statistik deskriptif dari sebuah data. Kita akan menyajikan ukuran kecenderungan memusat, mean, median, modus, kemudian mencari nilai variabilitas, baik itu range, standar deviasi, dan varian, dan kemudian mencari angka-angka titik-titik di mana ketika kita akan mengkategorikan sebuah data. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan Jamovi untuk melakukan analisa data yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa menggunakan Jamovi, tidak menggunakan program yang lain? Karena saya mempertimbangkan ketersediaan software ini. Software ini bisa di-download secara gratis sehingga kita tidak perlu misalnya memberi lisensi untuk melakukan analisa data. Nah, di sini ini adalah tampilan Jamovi. Dari Jamovi ini bisa kalian install secara free di websitenya langsung. Silakan diinstal dan kemudian dipelajari cara penggunaannya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana menganalisa data baik itu dari statistik deskriptif dan statistik inferensial yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Eh, ini adalah tampilan dari Jamovi. Ini adalah data, bagian di mana kita bisa input data yang akan kita analisa. Ini adalah nama variabelnya. Sehingga pertama kali yang perlu kita lakukan adalah memberi nama dan mendefinisikan dari variabel yang akan kita analisa data, yang kita akan analisa. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan data ini. Ini adalah data kesiapan menikah, data kesiapan menikah. Ini di sini yang akan kita analisa itu adalah skor totalnya. Ini dari skor total yang akan dianalisa di Jamovi. Nah, ini
pertama kita akan copy data ini. Data ini kita copy. Ini adalah skor totalnya. Baik ke bawah. Kita letakkan di sini datanya. Nah, ini sudah tercopy. Nah, sebelum kita melakukan analisa data, data ini kita beri nama dulu. Bisa diklik 2 kali di sini, di bagian sini. Muncul tanda panah ke bawah, bisa diklik 2 kali. Sehingga muncul seperti ini. Di sini bisa diberi nama, misalnya ini adalah data kesiapan menikah. Nah, dan kemudian adalah kita harus mendefinisikan jenis data dari variabel yang akan kita analisa. Di sini ada 4 pilihan, yaitu nominal, ordinal, continuous, dan ID. Nah, ini sudah kita pelajari jenis-jenis data ini, bahwa jenis-jenis data itu ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk interval dan rasio itu dijadikan satu, yaitu data continuous. Sedangkan ID itu adalah identitas dari responden. Nah, di sini data kesiapan menikah yang kita sudah copy di kolom ini itu berjenis data continuous atau berjenis data interval, sehingga perlu dipilih di sini adalah data continuous. Nah, setelah diisi terkait dengan karakteristik data tersebut, ini bisa di-hide dengan menekan tanda panah ke atas. Nah, kita akan melakukan analisa data pada data kesiapan menikah ini. Ya. Yang pertama akan kita lakukan analisa deskriptif, analisa data deskriptif. Untuk melakukan analisa data deskriptif di Jamovi, tinggal kita klik Exploration dan kemudian Descriptive Data. Nah, di sini muncul kotak-kotak analisa data. Di sini silakan diklik variabel yang akan kita analisa. Pada contoh ini adalah data kesiapan menikah, sehingga sini dipindahkan di kotak sebelahnya. Oke. Nah, di sampingnya itu sudah muncul hasil statistik deskriptif dari kesiapan menikah. Di sini bisa kita lihat N348 itu adalah banyaknya subjek, banyaknya data. Kemudian missing itu adalah data yang hilang. Dalam hal ini tidak ada data yang hilang. Kemudian ada nilai rata-rata MEAN yaitu 80. Kemudian median juga 80. Standar deviasinya 9,31. Ini nilai minimumnya 34 dan nilai maksimumnya 100. Nah, bagaimana dengan data-data yang lain seperti yang sudah kita jelaskan tadi? Untuk data-data yang lain, kita bisa mencentang di statistik ini, silakan diklik. Di sini kita bisa mencentang data-data apa yang kita perlukan, bisa kita klik di bagian-bagian ini. Misalnya kita memerlukan nilai modus, bisa dicentang di sini, sehingga muncul mod di sini. Berarti di sini bisa terlihat bahwa angka yang paling sering muncul yaitu 78. Untuk angka lain silakan diklik di sini seperti misalnya standar deviasi sudah ada, varian bisa diklik di sini dan range di sini. Nah, sehingga statistik deskriptif yang kita perlukan semuanya sudah tersaji di sini. Nah, dan terakhir yaitu terkait dengan kategori data. Nah, di software ini untuk proses pengkategorian data itu menggunakan rumus presentil ya di bagian ini ya. Berapapun kategori yang kita perlukan di sini menggunakan rumus presentil. Di perkuliahan sudah dijelaskan bahwa untuk berapapun datanya kita bisa menggunakan rumus presentil berapapun kategori yang kita inginkan. Misalnya dalam hal ini kita ingin membagi data menjadi 4, misalnya cut point for 4, sehingga kita centang di sini. Nah, sehingga ketika data itu ingin dibagi menjadi 4, sehingga ada 3 titik angka yang kita perlukan, yaitu presentil 25, presentil 50, dan presentil 75. Nah, sehingga di sini muncul angka-angkanya dengan
tiga angka ini kita bisa membagi data menjadi empat. Yang di bawah 74 itu misalnya kita kategorikan sebagai sangat rendah, 74 sampai 80 misalnya kita kategorikan sebagai rendah, kemudian 80 hingga 86,3 itu kita kategorikan tinggi, dan di atas 86,3 itu kita kategorikan sebagai sangat tinggi. Itu untuk proses pembagian data menggunakan angka presentil. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau membagi data menjadi 5, 6, 7, dan seterusnya, tinggal kita tentukan di sini kita mau bagi data itu menjadi berapa. Misalnya kita akan membagi data menjadi 3 misalnya. Nah, sehingga ketika kita menjadi data menjadi 3, kita memerlukan 2 titik angka, ya, yaitu presentil 33,33 dan presentil 66,67. Sehingga di sini bisa kita kategorikan misalnya subjek yang mempunyai skor di bawah 76 itu adalah rendah, 76 sampai 8 itu sedang, di atas 84 itu adalah tinggi. Itu adalah statistik deskriptif. Jadi semua data statistik deskriptif sudah kita munculkan di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa analisis data statistik deskriptif bisa kita lakukan dalam satu kali langkah. Sehingga di sini sudah tersaji semua data-data dari statistik deskriptif yang kita perlukan dan sudah kita pelajari secara manual di kelas. Baik, itu adalah untuk statistik deskriptif. Berikutnya kita akan membahas proses analisa data terkait dengan statistik. Ya, berikutnya kita sudah membahas tadi statistik deskriptif, menghitung dengan menggunakan Jamovi. Yang berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana melakukan analisa data, yaitu melakukan uji korelasi, yaitu uji korelasi product movement dan analisa regresi. Kemudian nanti kita juga akan melihat uji perbandingan menggunakan uji independent sample dan one way ANOVA. Nah, di sini kita sudah punya data yang tadi, yaitu adalah data kesiapan menikah, gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat hubungan, ya, korelasi. Korelasi, kita akan melakukan uji korelasi produk movement. Nah, uji korelasi produk movement itu digunakan ketika, ya, nah, lagi-lagi ini terkait dengan jenis data, ya, ketika dua variabel, baik itu X dan Y, itu adalah berjenis data kontinum atau berjenis data interval atau kontinum. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan uji analisa korelasi untuk melihat hubungan dua data, yaitu data kesiapan menikah, dan satunya kita akan lihat hubungannya dengan usia. Lihat hubungannya dengan usia. Nah, di sini tadi sudah ada data usia. Ini data usia. Ini data usia. Nah, ini kita copy data usia tadi. Sini. Kita masukkan ke Jamovi di sini di variabel sebelahnya. Hmm. Nah, jangan lupa juga ini kita beri nama variabelnya. Klik 2 kali. Kemudian ini adalah usia. Nah, ini untuk jenis datanya, ini adalah continuous, ya. Karena usia itu adalah variasi datanya itu bersifat continuous, berupa angka, rentang angka. Sehingga ini kita pilih continuous. Nah, kita tutup. Nah, usia itu adalah variabel bebasnya dan kesiapan menikah itu adalah variabel terikatnya.
Kita akan melakukan uji korelasi menggunakan product moment, di mana kita tahu bahwa uji korelasi product moment itu digunakan ketika baik variabel X dan Y-nya itu berjenis data continuous. Ya. Dalam hal ini, dalam penelitian ini adalah berjenis data interval. Ya. Nah, untuk melakukan uji korelasi, tinggal kita klik di analisis, kemudian di bagian regresi, kemudian klik correlation matrix. Nah, di sini sudah muncul correlation matrix, tinggal kita pindahkan ke kotak yang sebelahnya, itu untuk dua variabel yang akan kita uji korelasi. Kalau diklik. Di sini yang dicentang itu adalah Pearson. Nah, Pearson itu adalah sama saja dengan uji korelasi produk moment. Di sini dia menggunakan Pearson karena Pearson itu yang menciptakan uji korelasi produk moment. Nah, sehingga di sini sudah kita bisa lihat hasilnya, gitu ya. Sudah bisa lihat hasilnya ini. Di sini ada 3 angka, ya, 3 angka, 3 angka yaitu nilai R, persen R sebesar 0,184, DF, degree of freedom 346, kemudian p-value. P-value adalah kurang dari 0,001. 0,001. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan dari data ini? Cara menginterpretasikannya adalah yang pertama dengan cara melihat nilai p-value-nya. P-value ini. Ya. Jadi aturannya atau norma yang digunakan adalah apakah korelasi ini signifikan atau tidak, ya, dengan melihat p-value. Apabila p-value itu kurang dari p-value-nya kurang dari 0,05, ya, 0,05, itu dikatakan bahwa korelasinya signifikan. Kalau dia di atas, ya, misalnya ini di atas 0,05, maka korelasinya itu tidak signifikan. Ya, jadi itu yang pertama kali dilihat adalah p-value-nya. Kalau p-value-nya di atas 0,05 berarti tidak signifikan, angka-angka yang lain itu tidak perlu dilihat. Ya. Karena kesimpulannya sudah jelas bahwa kedua variabel itu tidak berhubungan secara signifikan. Nah, dalam contoh ini, p-value-nya di bawah 0,001. Sehingga kesimpulannya adalah korelasinya sangat signifikan. Karena di bawah 0,01 itu sangat signifikan. Kalau ini di bawah 0,001. Titik di sini menunjukkan 0, ya. Di sebelumnya itu ada 0 gitu ya, seperti ini. Nah, sebenarnya di perhitungan manual gitu ya, kalau kita perhitungan manual yang kita lakukan adalah membandingkan R ini dengan R tabel. Yang membandingkan R hitung ini dengan R tabel ya. Kita lihat R product moment untuk N ya, N sebesar 348 ya. Biasanya kita lihat berapa R tabelnya, kemudian kalau dia lebih besar, R hitung lebih besar dari R tabel, maka kita katakan itu signifikan gitu ya. Nah, dalam uji statistik menggunakan software atau Jamovi gitu ya, kita tidak perlu lagi melihat R tabel gitu ya, dan kesulitan ya mencari R tabel, sehingga itu sudah dimudahkan dengan hanya melihat p-value. Dengan DF ini, degree of freedom, atau di dalam bahasa Indonesianya derajat kebebasan atau DB gitu ya. Sering kalau kita hitung secara manual, seringkali kita menghitung DB-nya berapa, DB-nya berapa. DB biasanya kita gunakan untuk menentukan R
tabel gitu ya. Derajat kebebasan 34,6. DF biasanya N dikurang 2 rumusnya itu. Dalam hal ini adalah N kita 348 dikurang 2 sehingga 346. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan p-value kurang dari 0,001, maka bisa disimpulkan bahwa kedua variabel ini, usia dan kesiapan menikah itu punya korelasi yang signifikan atau sangat signifikan karena di bawah 0,01. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika itu signifikan, kita bisa melihat nilai R-nya itu. Ya, memaknai nilai R ini. Ya. Yang pertama kita lihat tadi dinyatakan ini ada hubungan yang signifikan, kemudian seberapa besar hubungannya, seberapa kuat hubungannya, bagaimana arah hubungannya. Ya. Nah, dari nilai R ini pertama kita bisa melihat arah hubungannya. Karena R ini nilainya positif atau tidak negatif, maka bisa dikatakan bahwa hubungan kedua variabel ini, usia dan kesiapan menikah itu punya hubungan yang positif. Apa artinya? Bahwa kedua variabel itu punya hubungan yang searah. Ya, bahwa ketika usia semakin tua usia, semakin siap dia menikah. Sebaliknya, semakin muda, maka semakin tidak siap menikah. Itu hubungan yang searah. Ini arahnya positif. Nah, kemudian seberapa kuat, gitu ya. Nah, seberapa kuat semakin mendekati satu, maka hubungan itu akan semakin kuat, gitu ya. Nah, kalau ini kan 0,184, bisa dikatakan hubungannya tidak terlalu kuat. Biasanya hubungan yang kuat itu biasanya ketika R-nya itu sebesar di atas 0,5 ke atas. Ya, jadi itu bagaimana cara kita menginterpretasi hasil dari analisa korelasi produk momen. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan ke analisa regresi. Ya, analisa regresi. Analisa regresi itu adalah kelanjutan, ya, kelanjutan dari analisa korelasi produk momen. Ya, sehingga karena ini lanjutan, data yang bisa digunakan ya untuk melakukan analisa regresi itu adalah eh, kedua kedua variabel tersebut atau kedua data tersebut harus berjenis continuous ya atau baik itu variabel ataupun rasio gitu ya. Gitu. Nah, ini dua-duanya sudah berjenis interval ya, atau continuous gitu kan. Sehingga bisa kita langsung lanjutkan ke uji regresi. Ya. Apa bedanya analisa korelasi dengan uji uji korelasi? Apa bedanya uji regresi dan uji korelasi? Perbedaannya itu adalah terletak pada selanjutnya kita akan melakukan analisa regresi untuk melihat apakah usia itu dapat memprediksi kesiapan menikah. Jadi perbedaannya dengan uji korelasi adalah kalau uji regresi itu digunakan untuk memprediksi. Kalau korelasi dia hanya melihat hubungan, kalau uji regresi dia bisa digunakan untuk memprediksi variabel Y atau variabel terikat berdasarkan nilai variabel X. Sehingga yang namanya garis sama regresi itu nanti akan menghasilkan persamaan garis regresi. Ya. Nah, di sini untuk melakukan analisa regresi dari dua variabel ini, kita bisa melakukannya dengan klik analisis, kemudian regresi, kemudian pilih yang linear regression. Maka di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi silakan dimasukkan dependent variable itu adalah variabel terikat. Nah, dalam contoh ini dependent variabelnya adalah kesiapan menikah.
Sedangkan variabel bebasnya itu adalah usia, itu dimasukkan di kotak covariance. Ya, ini sudah terlihat hasilnya dari hasil analisis regresi. Eh, Yang harus pertama kali kita lihat adalah nilai signifikansi. Ya, nilai signifikansi ini. Ini adalah menjelaskan apakah regresi, persamaan regresi yang dihasilkan ini itu signifikan atau tidak untuk bisa kita gunakan dalam memprediksi kesiapan menikah berdasarkan usia, gitu ya. Nah, di sini aturannya sama seperti uji korelasi tadi. Itu dikatakan signifikan apabila nilai p-value-nya ini di bawah 0,05. Kalau terlihat di sini bahwa nilai p-value-nya di bawah 0,001, sehingga bisa dikatakan hasilnya ini adalah sangat signifikan. Nah, kalau dia signifikan, kita bisa kemudian melihat nilai-nilai yang lain, angka-angka yang lain, ya. Tapi kalau dari nilai ini ternyata dia tidak signifikan atau di atas 0,05, sehingga kita tidak bisa melanjutkan menginterpretasi nilai-nilai yang lain itu, ya. Nah, di sini ada beberapa nilai. Yang pertama, karena ini signifikan, kita bisa interpretasi hasilnya. Ya. Ini nilai R ini sama dengan hasil uji korelasi tadi. Ya, R. Ya. Dia uji regresi itu dia juga menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,184. Di sini juga ada nilai R kuadrat atau disebut juga dengan R square. Itu adalah sumbangan. Ya. Sumbangan dari variabel usia ini dalam memprediksi kesiapan menikah, ya, yaitu sebesar 0,0337. Yang artinya kalau dipersentasekan ini sebesar 0,0337 dikali 100 itu sebesar 3,37%, ya. Bisa diartikan bahwa usia itu berkontribusi sebesar 3,37% terhadap kesiapan menikah. Ya. Ternyata kalau dipresentasikan cukup kecil, ya, sumbangan dari usia itu terhadap kesiapan menikah. Nah, kemudian yang namanya regresi itu biasanya menghasilkan persamaan garis regresi, di mana rumus dari persamaan garis regresi itu adalah, kalau kita gambarkan di sini misalnya, Y sama dengan B, Y sama dengan A plus BX, ya, BX itu. X-nya X besar, besar, ya. Nah, persamaan inilah yang akan digunakan dalam digunakan untuk memprediksi, ya. Nah, kemudian ini seperti yang sudah kita bahas di kelas, sehingga kita perlu mencari nilai A dan nilai B. Nah, di dalam hasil analisa menggunakan Jamovi, A dan B itu sudah tersedia angkanya. Ini yang digunakan untuk nilai A itu adalah estimate dari intercept, ya, intercept dari eh, ini nilai ini. Estimate dari intercept itu adalah nilai untuk konstantanya atau A-nya. Sedangkan usia itu adalah nilai B-nya atau disebut dengan koefisien regresinya, gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini tadi, gitu ya, rumus yang tadi, gitu ya. Nah, ini ya. Nilai ini yang menjadi nilai A itu adalah nilai ini, estimate 68,107, ya. Plus B-nya itu adalah nilai estimate dari variabel bebas, yaitu usia, sebesar 0,674. Kemudian X. Ini adalah hasil dari
persamaan garis regresi, ya. Kalau mau dibuat persamaan garis regresi, sehingga persamaan inilah yang bisa kita gunakan dalam memprediksi kesiapan menikah berdasarkan usia, sehingga bisa kita gunakan, misalnya ya, kita contohkan penggunaan persamaan ini. Tinggal kita bisa gunakan ya, Y sama dengan misalnya 68,107 plus 0,647. Nah, di sini tinggal kita masukkan X-nya, kira-kira berapa. Misalnya kalau usianya 18 tahun, ya, kita akan bisa mengetahui kira-kira akan berapa skor kesiapan menikahnya. Ini tinggal dijumlahkan gitu ya. Y sama dengan hasil perhitungan ini kira-kira akan berapa. Ya, kalau kita hitung misalnya menggunakan kalkulator atau maka hasilnya sebesar 0,647 dikali 18. 11,646 ditambah 68,107 sama dengan 79,75. 79,75. Sehingga gitu ya, ketika orang itu usianya 18, maka kesiapan menikahnya itu sebesar 79,75. Itu aplikasi dari persamaan garis regresi. Ya, itu hasil akhir dari hasil regresi, kemudian tinggal kita laporkan di dalam hasil penelitiannya bahwa dari berdasarkan hasil itu bisa disimpulkan bahwa usia dapat memprediksi kesiapan menikah, mana sumbangannya sebesar 3,37%. Ya, baik, itu adalah hasil dari analisis regresi yang perlu kita ketahui bagaimana cara menginterpretasi dari hasil output, ya, hasil output dari analisis regresi dengan menggunakan Jamovi. Ya, selanjutnya kita akan membahas uji perbandingan. Ya, tadi kita sudah membahas uji korelasi, baik melakukan uji korelasi produk momen dan analisis regresi. Berikutnya kita akan melakukan uji perbandingan. Yang pertama kita akan melakukan uji perbandingan dua kelompok, ya, dengan kelompok bebas, ya, dengan menggunakan contoh yang data yang sudah ada. Ya. Jadi kita akan membandingkan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena yang dibandingkan itu dua kelompok, ya, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, dan kelompok itu adalah kelompok bebas, karena eh, skor yang dibandingkan itu dari dua kelompok yang berbeda, maka kita akan menggunakan uji T independent sample. Kita akan menggunakan data yang sama, hingga kita memasukkan data jenis kelamin. Di data yang tadi sudah ada data jenis kelamin di sini. Nah, ini datanya kita copy. Ini datanya. Kita masukkan ke sini, Jamovi. Nah, ini sudah masuk datanya. Lagi-lagi ini perlu kita
beri nama, yaitu jenis kelamin, jenis kelamin. Nah, untuk jenis datanya, ini jenis kelamin itu adalah data nominal, ya, sehingga di sini kita pilih data nominal. Nah, kemudian ini kita perlu kasih levelnya, angka. Untuk perempuan itu kita beri nilai 1 ya sebagai label ya, perempuan 1, dan laki-laki itu 2. Ya ada kategori 2, 1 dan 2. Sehingga di sini yang perlu kita lakukan adalah terkait dengan pembahasan ini. Ya, untuk melakukan uji tes, ini tadi sudah kita beri label masing-masing kelompok, yaitu perempuan angka 1, laki-laki angka 2. Nah, kemudian kita tutup ini, selanjutnya kita lakukan analisis. Ini menggunakan t-test yang di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan, independent sample t-test dan paired sample t-test dan one sample t-test. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ini karena yang dibandingkan ini menggunakan skor yang dibandingkan dari 2 kelompok yang berbeda, laki-laki dan perempuan, sehingga kita menggunakan independent sample t-test. Nah, berikutnya di sini tinggal kita masukkan yang akan diuji, yaitu dependent variable atau variabel terikatnya di sini. Dan kemudian jenis kelamin itu adalah masuk ke grouping variabel, yaitu variabel kelompok, gitu ya. Sehingga di sini sudah keluar hasilnya, hasil independent sample t-test. Lagi-lagi yang perlu kita lihat pertama kali adalah nilai p-value, ya. Untuk aturannya tetap sama, katakan signifikan atau ada perbedaan yang signifikan, skor kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan itu apabila p-value-nya di bawah 0,05. Nah, di sini kita lihat angka p-value-nya 0,237, sehingga lebih di atas ya, di atas 0,05. Sehingga karena di atas 0,05 ini ya, di atas 0,05 lebih besar gitu ya, sehingga ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan, ya. Sehingga kalau skornya tidak signifikan, angka-angka yang lain itu tidak perlu kita lihat, ya, tidak tidak punya apa namanya arti ya. Misalnya kalau kita lihat perbedaan nilai-nilaian dan kemudian statistik deskriptifnya di sini. Nah, ini kesiapan menikah perempuan N-nya 257, laki-lakinya 91, perempuan nilai rata-ratanya 79,7 dan laki-laki 81,0, ya. Sehingga kalau dilihat di sini pun nggak terlalu jauh berbeda, ya. Sehingga mengkonfirmasi dari nilai p-value tadi bahwa eh, tidak signifikan perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi itu cara kita menginterpretasi independent t-test, ya, hasil uji t-test menggunakan independent sample t-test. Ya. Jadi seperti tadi, kalau ini seandainya signifikan, misalnya di bawah 0,05, maka kita bisa mengartikan, ya, misalnya terdapat perbedaan. Nah, kemudian bisa dilanjutkan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Nah, untuk melihat tinggi dan rendahnya itu bisa dilihat di perbandingan nilainya ini. Jadi itu untuk uji t-test dan beserta interpretasinya.
Berikutnya kita akan melakukan analisa perbandingan untuk yang lebih dari dua kelompok. Dalam hal ini adalah kelompok bebas, ya sama dengan yang tadi, dua kelompok, kelompok bebas menggunakan GT independent sample. Kalau itu lebih dari dua kelompok, maka kita menggunakan ANAVA. Ya. Ya, untuk kesempatan ini kita akan melakukan analisa membandingkan tiga kelompok bebas. Ya, kelompok bebas yaitu one way ANAVA. Ya, pada contoh ini kita akan menggunakan contoh data lain, ya, tidak data yang tadi, karena ini membandingkan tiga kelompok. Untuk yang data tadi tidak ada kelompok yang lebih dari dua, sehingga kita menggunakan data lain sebagai contohnya. Nah, di sini contohnya ada tiga kelompok nilai. Ini ada tiga kelompok nilai. Sebagai contoh ini nilai statistik. Ada tiga kelas, tiga kelompok, yaitu kelas C, kelas D, dan kelas E. Dan sehingga karena tiga kelompok, dan itu nilainya dari kelompok yang berbeda-beda, sehingga kita menggunakan ANOVA kelompok bebas, yaitu menggunakan ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Nah, ini tinggal kita masukkan data-datanya ini ke Sanofi. Nah, karena kita menggunakan data yang lain, kita buka eh, sheet baru. Nah, di sini kita lagi perlu beri nama variabelnya itu. Ini misalnya nilai statistik. Nah, nilai statistik ini nilainya berupa nilai skor, ya, tentang skor. Misalnya dari terendah itu 0 sampai 100 paling tinggi nilainya. Sehingga data ini adalah data interval yang masuk kategori continuous. Ya. Sedangkan di sini itu adalah kelas, yang kelas. Jadi ada kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai masing-masing kelas. Ambil di sini, selalu coba. Ya, kan dulu yang kelas C. Ya, kelas C. Nah, untuk jumlah datanya ini tidak harus sama, ya, masing-masing kelompok. Boleh berbeda. Ini kita masukkan dulu yang kelas C. Sini. Nah, ini harus kita kasih keterangan, ya, di bagian kelas. Ini kelas C. C, ya. Ini kelas C. C. Sebenarnya kelas C rumah. C, ya. Yang terdekat kita ya, yang atas itu. Nah, kemudian seterusnya kita masukkan untuk yang kelas D. Kelas D. Di bawahnya gitu ya, di satu kolom. Nah, ini kolom nilai statistiknya. Tahun ini adalah kelas D. D. Semua kelas D. Kita copy. Yang satu dihapus. Kemudian terakhir itu adalah kelas E. Masukkan kolom kelas E. Ini adalah kelas E. Kembali adalah kelas E. Oke.
Yang sama, begitu kita kasih penomoran, ya, penomoran level dari ini, kelas E itu adalah kelas, kita kasih satu ya, kelas E itu nomor satu, kelas D itu nomor dua, kelas E itu adalah ya, E, dan tidak ada value-nya, nilai angkanya. Ya. Nah, sehingga setelah kita masukkan ada tiga kelompok di sini, maka kita lakukan analisa menggunakan ANOVA satu jalur. Ya, ini silakan diklik di sini. Namanya di sini adalah one way ANOVA. Oke, kita masuk di sini, tinggal dimasukkan dependent variable itu adalah variabel tergantung, yaitu nilai statistik dari kelas ini. Dan kemudian untuk grouping variabelnya itu adalah kelas. Kita masukkan di sini ya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Nilai F-nya 5,91. Ya. Ini F hitung. Kalau manual ini kita membandingkan dengan F tabel. Tapi di sini kita tidak perlu melihat F tabel, tinggal kita melihat nilai P-nya. Ya, P-nya sebesar 0,005 ya. Sehingga ini di bawah ya, di bawah 0,01 sehingga ini bisa dikatakan signifikan. Ada perbedaan nilai statistik antara tiga kelas yang dibandingkan, kelas C, kelas D, dan kelas E ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan interpretasi nilai-nilai yang lain karena nilai P-nya ini signifikan, yaitu di bawah 0,05 gitu ya. Nah, bisa kita minta nilai deskriptifnya gitu ya. Deskriptif nilai rata-rata setiap 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 kelas ya, setiap kelas ini gitu ya. Nah, mungkin dari nilai IMEAN ini kita sudah bisa terlihat mana kelas yang paling tinggi nilai statistiknya gitu ya. 58 ya, 3549 ya. Jadi kita bisa mengatakan oh kelas E yang paling tinggi dan perbedaan ini signifikan ya. Ini dibandingkan secara umum ya. Nah, kita bisa juga melakukan perbandingan kelompok dengan kelompok lain gitu ya, antar kelompok. Karena ini kan lebih dari dua, sehingga kita bisa membandingkan C dengan D, berbeda tidak? D dengan E, dan C dengan E, gitu. Bisa berbeda tidak nilainya. Nah, untuk melakukan itu, kita bisa melakukan klik di bagian post hoc test. Ya. Post hoc test, kita bisa melakukan centang yang 2K, ya, yang membandingkan nilai perbandingan. Ini bisa dilihat di situ nilainya gitu ya. Nah, di sini dia membandingkan kelas C dengan kelas D. Ini kosong karena C dengan C ini kan nggak perlu dibandingkan ya. Ya C dengan D. Hasilnya gimana? Ini mean difference-nya, perbedaan nilai rata-ratanya. Dan ini nilai signifikansinya. Ya. Ternyata kalau dilihat gitu ya, ketika C dibandingkan dengan D, itu nilai P value-nya itu lebih dari 0,05 ya. Di atas sedikit ya. Tapi bisa kita simpulkan ternyata tidak ada perbedaan ketika C dibandingkan dengan D gitu ya. 0,08 gitu ya. Begitu juga C dibandingkan dengan E itu juga tidak signifikan nilainya 0,348 ya. Ternyata yang signifikan adalah hanya D dibandingkan dengan E ya, yang berbeda. Nah, yang di atas tadi adalah kesimpulan secara umum ya, signifikansi yang ini adalah kesimpulan secara umum. Apakah ketiga kelompok itu ada perbedaan? Secara umum ada perbedaan, ya, tetapi perlu dilihat melalui post hoc test ini kelompok mana dengan yang mana yang berbeda. Ya. Nah, ternyata di hasil post hoc ini ternyata yang signifikan itu adalah hanya kelompok D dengan kelompok E perbandingannya. Ya. Ini perbandingnya 0,003. Ya, sehingga ini sangat signifikan antara perbedaan antara
kelas D dan kelas E, gitu ya. Berapa perbedaannya? Yaitu sebesar 23,55. Nah, di sini dikatakan minus ini maksudnya adalah itu yang lebih besar itu adalah kelompok yang E, gitu ya. Kelompok yang E. Ini perbandingan 35,4 dan 5,9 itu bedanya 23,55. Ya. Nah, sehingga di situ hasilnya yang di atas ini ada hasil secara umum, apakah ada perbedaan dari ketiga itu, ini untuk hasil secara detailnya dibandingkan kelompok dengan kelompok yang lainnya dari tiga kelompok itu. Nah, itu adalah hasil uji ANOVA ya, untuk interpretasinya. Ya, sehingga yang perlu disampaikan itulah nilai P-nya ini. Kemudian kalau signifikan kita lihat nilai rata-rata dan kemudian melakukan post hoc analisis. Ya, baik itu adalah hasil uji one way ANOVA. Nah, kembali lagi ke ini, ya. Jadi itu materi kita di kesempatan ini. Kita sudah melakukan dua uji. Yang pertama tadi statistik deskriptif yang sudah kita lakukan dalam rangka mencari nilai median, dan modus, kemudian mencari nilai variabilitas dan kategori data. Untuk statistik deskriptif tadi kita sudah lakukan, bisa dilakukan dalam satu kali langkah. Ini nilai-nilai ini semua bisa keluar. Sedangkan untuk uji statistik inferensial, pada kesempatan ini kita sudah membahas uji parametrik, baik itu yang uji korelasi menggunakan product moment atau Pearson correlation dan melakukan analisis regresi. Dan untuk uji perbandingan, kita sudah melakukan dua uji, yang dua kelompok dan lebih dari dua kelompok, tapi untuk kelompok bebas dan ya masing-masing untuk kelompok bebas. Kalau dua kelompok menggunakan uji T independent sample, kalau lebih dari dua kelompok menggunakan one way penafang. Ya. Jadi itu pada kesempatan ini semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.